Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Buron selama 1 tahun, pelaku ruda paksa anak di bawah umur di Padang ditangkap tim Klewang Polresta Padang. Satuan Reskrim Polresta Padang kembali menangkap muncikari prostitusi daring. PMI Pasaman Barat kekurangan 100 kantong darah setiap bulan. Upaya tim SAR membuahkan hasil. Muhammad Alif, remaja yang terbenam di embung bendungan saluran irigasi Batang Mimpi, Sungai Dareh, ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Sehari sebelumnya, korban bermain-main di embung bendungan Batang Mimpi tersebut dengan cara melompat dari ketinggian. Namun korban tak muncul ke permukaan. Teman-teman korban yang menunggu akhirnya melaporkan kasus itu ke keluarganya. Warga sekitar pun beramai-ramai mencari korban. Pencarian juga dibantu oleh tim SAR dari Padang, polisi, tentara, dan BPBD Darmasraya. Namun hingga sore, jasad korban tak ditemukan. Mulanya anak-anak ini bermain, langsung terjun, mandi, bersama-sama. Pas yang satu nggak muncul lagi. Yang tim gabungan, tim SAR Darmasraya dan kepolisian dari Babin Kaptikmas, Babinsa, dan warga ikut semua mencarinya. Pelajar salah satu SMP negeri di Darmasraya ini ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi pertama korban tenggelam. Usai dievakuasi, jenazah dibawa tim SAR dan masyarakat menuju rumah duka di Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, dengan berjalan kaki karena rumah korban tidak jauh dari bendungan tersebut. Korban terlihat di dalam dan terasa di dalam air di dekat lokasi sekitar 20 meter tempat korban terjun. Namun kami sama-sama tim SAR gabungan beserta masyarakat mengevakuasi korban. Itu evakuasi dilakukan pada pukul 07.30 dan korban langsung dibawa ke rumah duka. Keluarga korban tak bisa menahan kesedihannya. Pasalnya, korban telah sering bermain dan berenang di embung tersebut. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Buron selama lebih dari 1 tahun, seorang pelaku ruda paksa terhadap anak di bawah umur diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di rumahnya di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, pinggiran Kota Padang. Polisi menangkap RN setelah diperoleh kabar kepulangannya dari pelarian. Pelaku langsung dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku ditangkap karena adanya laporan keluarga korban. Pelaku yang sempat kabur ke Pulau Jawa ini baru 3 hari pulang ke Padang. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku telah 3 kali mencabuli korban yang tak lain adik sepupunya sendiri dan baru berusia 12 tahun. Benar, telah mengamankan 1 orang tersangka atas yang mana cabulan terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Yang mana tersangka sudah melarikan diri ke Kota Padang. Dan setelah itu dapat kita informasi bahwa yang bersangkutan sudah pulang ke Kota Padang selama 3 hari. Dan langsung kita melakukan pengejaran dan diamankan tersangka di rumahnya di daerah Kota Tangah, Lalu Bum Turun. Pelaku dijerat dengan pasal tentang tindak pidana pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.
Sejumlah polisi mendatangi salah satu hotel di kawasan Padang Barat, pusat kota Padang. Polisi menangkap seorang laki-laki berinisial DM yang diduga berprofesi sebagai muncikari. Setelah itu, polisi yang berpakaian sipil langsung menuju kamar bernomor 2006 di hotel tersebut. Hasil interogasi sementara diketahui jika gadis yang dijual DM berada di salah satu kamar di hotel yang sama. Polisi kemudian menggerebek kamar yang dimaksud dan menemukan YS sedang menunggu pelanggannya. Di kamar itu, petugas menyita uang tunai, alat kontrasepsi, dan telepon seluler yang berisi percakapan media sosial. Bukti yang terakhir ini tak bisa dibantah YS dan mengakui jika dirinya menjajakan diri melalui salah satu aplikasi di media sosial. Saat diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang, DM mengaku jika dirinya menjajakan YS di salah satu aplikasi media sosial seharga Rp500.000 untuk sekali kencan. Setiap transaksi yang diterima YS, sang muncikari mendapat imbalan Rp100.000. Dalam sehari, YS bisa mengantongi uang hingga Rp500.000. Polisi menangkap YS berdasarkan laporan warga yang resah dengan maraknya prostitusi di berbagai hotel di Kota Padang. YS dan DM dijerat polisi dengan pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Laporan dari masyarakat bahwa adanya praktek mucikari di salah satu hotel Kota Padang. Jadi berdasarkan laporan tersebut, tim Klewang menuju ke tempat lokasi dan didapati di sana adanya transaksi mucikari tersebut dengan transaksinya melalui aplikasi WhatsApp. Yang korban setelah dapat yang untuk pelanggannya, nanti baru memberikan sebuah tip untuk mucikarinya tersebut. Selasa lalu, polisi juga menangkap seorang mucikari di daerah Padang Selatan, Kota Padang. Pelaku tega menjual pacarnya sendiri yang hamil 6 bulan. Penangkapan ini menjadi bukti jika praktik prostitusi marak terjadi di Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Palang Merah Indonesia di Pasaman Barat membutuhkan darah berkisar 300 kantong hingga 350 kantong darah per bulannya. Namun, yang terpenuhi baru sekitar 250 kantong darah. Untuk mencukupi persediaannya, PMI mendukung kegiatan donor darah, seperti yang dilakukan Polres Pasaman Barat yang menggelar aksi donor darah di Mapolres Pasaman Barat. Untuk darah beberapa bulan ini kita memang ketersediaan sedikit terbatas. Kebutuhan kita mencapai 300 sampai 350 kantong per bulan. Sementara ketersediaan kita sesuai yang sudah kita jalani baru sekitar 200 sampai 250 kantong. Donor darah ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-77. Sejumlah personel dan anggota Bayangkari terlihat mengantre untuk mengikuti donor darah massal tersebut. Sebelum donor darah, petugas PMI terlebih dahulu memeriksa tekanan darah pendonor, HB, dan sebagainya. Jika memenuhi syarat dan sesuai prosedur, barulah pendonor bisa menyumbangkan darahnya. Tujuannya yaitu yang pertama sebagai bentuk rasa kemanusiaan kami untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Kita rangkaikan dengan Hari Ulang Tahun Bayangkara dan kita menargetkan hari ini kita 70 kantong untuk donor darah di Polres Pasaman Barat. Ini adalah suatu bentuk kegiatan kemanusiaan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara, tentunya akan kita laksanakan dalam setiap tahunnya nanti. Kegiatan ini mendapatkan 65 kantong darah dan diserahkan kepada PMI Kabupaten Pasaman Barat. Donor darah massal ini dalam bentuk bakti sosial personel Polri membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.